dan namanya Nining. Benar, saya sendiri. Alhamdulillah. Siapa kalian semua? Kami hanya sekumpulan anak-anak muda yang kurang kerjaan. Jadi kedatangan kami ke sini tadi sebenarnya diantar oleh salah satu makhluk. Makhluk tersebut saat ini sedang menunggu di depan sana karena nggak tahu malu atau gimana, saya juga nggak tahu. Atau yang jelas kami diantarkan oleh beliau. Makhluk. Ya, Siapakah yang kau maksud? makhluk itu bernama Baskara. Mas Baskara. Ya, kapan terakhir kalian bertemu? Sampai saya melihat gelagat dari Baskara sepertinya kayak malu, mungkin takut atau gimana, saya juga nggak tahu. Sudah sangatlah lama kita tidak berjumpa. Ya sudah. Apakah kalau Baskara datang ke sini apa akan menyambutnya atau bagaimana? Kalau memang berkenan, akan saya panggil ke sini. Panggillah, tidak mengapa. Baiklah. Assalamualaikum. Dari sini, Mas. Nining, Waalaikumsalam, Mas Baskara. bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Kabar Nini baik-baik saja, Mas. Mohon maaf jika saya telah mengantarkan manusia-manusia ini ke tempatmu. Karena manusia-manusia ini ingin menanyakan banyak hal kepada dirimu. Ada keperluan apa sehingga kalian mendatangiku? Jadi seperti ini, Mbak Nining. Saya anggap dengan Mbak saja. Di permasalahan ini ada sesuatu yang membuat kami sepertinya harus menemui jenengan, menemui Mas Baskara dan tokoh-tokoh yang lainnya, yaitu tentang kematian Putri Ambarwati. Dimana dahulu kalian kan pernah bertemu di satu tempat, mungkin bukan hanya sekali atau dua kali. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, kematian Putri Ambarwati ini ada dua sisi yang berbeda, di mana sisi-sisi tersebut bisa menjadikan sebuah tokoh atau makhluk yang bersalah. Jadi jangan sampai kita menyimpulkan atau memutuskan sisi yang salah.
Jadi benar-benar saya harus mengumpulkan sebuah informasi demi mendapatkan sebuah jawaban atau memutuskan sisi yang benar. Jadi Putri Ambarwati pernah bercerita kepada saya, yaitu tentang kematiannya yang pernah diperbudak pemuas nafsu pada seorang laki-laki pada waktu itu. Dan karena saling membutuhkan, mereka melakukan dengan berkelanjutan. Karena setelah melakukan hubungan itu, hubungan terlarang, laki-laki tersebut memberi sejumlah uang yang bisa digunakan Putri Ambarwati untuk menafkahi keluarganya. Dan setelah itu beberapa bulan berlangsung, Putri Ambarwati mengalami sebuah hamil dan bermaksud untuk menyampaikan berita kehamilannya kepada lelaki tersebut. Bukannya tanggung jawab, malah Putri Ambarwati disiksa hingga dibunuh di sana, hingga diseret menggunakan kendaraan dan hingga mukanya rusak atau hancur. Di sisi lain, seorang penabuh gong atau sesosok penabuh gong pada waktu itu bercerita bahwa Putri Ambarwati pernah bersekutu dengan iblis demi menaikkan namanya di dalam sebuah kesenian tersebut. Jadi ingin saya tanyakan, apakah benar Putri Ambarwati pernah bersekutu dengan iblis pada waktu itu? Bukan sahabatnya. Seperti ini, wahai manusia. Memanglah benar yang kau ucapkan, bahwasanya diriku adalah teman dan sahabat dari seorang Putri Ambarwati. Saya tidak mengetahui kebenaran di balik itu semua. Akan tetapi, pada suatu hari, waktu itu diriku pernah diajak oleh Putri Ambarwati ke suatu tempat yang Putri Ambarwati menyampaikan di tempat itulah dia nanti bisa mengawetkan energi kecantikan dari dalam diri kita masing-masing. Akan tetapi saya menolak itu semua, wahai manusia. Oh, jadi Putri Ambarwati sempat mengajakmu untuk melakukan hal tersebut. Betul sekali. Tapi untuk dimananya dan melakukan apa, dengan siapa itu kamu nggak tahu. Tidak mengetahui. Karena kamu menolaknya. Lalu untuk cerita kematian Putri Ambarwati sampai terseret seperti itu, apakah kau juga mengetahui kebenarannya? Saya tidak mengetahuinya, wahai manusia. Dan untuk sebuah kejadian, jadi sebenarnya tuh Putri Ambarwati kan menyukai Mas Baskara ini. Dan ada di sebuah momen di mana Putri Ambarwati memberikan makanan kepada Mas Baskara. Yang makanan itu sudah dicampur oleh racun bertujuan untuk membunuh Baskara. Dan dirimu pada waktu itu meminta tolong secara kebetulan. Jadi Mas Baskara sebelum makan makanan dari Putri Ambarwati itu, kamu minta tolong dan Mas Baskara menolongmu pada waktu itu dan nggak jadi makan itu. Apakah sewaktu itu saat diriku meminta pertolongan untuk memasangkan kondoku ini, Mas Baskara? Saya tidak mengingatnya.
kapan Putri Ambarwati memberikan makanan kepada saya?